Solo minta warung ayam goreng Widuran tutup usai viral non-halal. PP Muhammadiyah desak kasus ayam goreng Widuran Solo diproses hukum. 17 orang yang duduki lahan BMKG ditangkap, 11 anggota Grip Jaya. Motif pembacokan jaksa dan staf Kejari Deli Serdang diduga terkait penanganan perkara. TPUA datangi Bareskrim, desak gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Helikopter yang dinaiki Putin nyaris jadi target serangan drone Ukraina. Viral fenomena dedifobia hantui anak-anak. Apa itu? Bersama saya, Muhammad Sukardi. Inilah berita-berita headline iNews ID hari ini. Wali Kota Solo Respati Ardi meminta warung ayam goreng Widuran tutup sementara setelah viral di media sosial sebagai kuliner non-halal. Penutupan itu merespon kekecewaan warga. Menurutnya, pengumuman non-halal yang belum lama ini disampaikan pemilik warung mengecewakan dan melukai banyak pihak. Diketahui warung yang sudah berdiri sejak 50 tahun yang lalu itu baru mengumumkan makanan yang diproduksinya tidak halal. Wali Kota Solo pun langsung turun ke warung ayam goreng Widuran. Pantauan iNews, warung yang berlokasi di Jalan Sultan Syahrir tersebut tampak tutup saat Respati datang bersama tim. Meski tidak bertemu langsung dengan pemilik warung, Respati berbicara melalui sambungan telepon dan dengan tegas mengimbau warung ditutup terlebih dahulu. Nantinya organisasi perangkat daerah terkait akan melakukan asesmen ulang. Jika warung ayam goreng Widuran ingin menyatakan kulinernya halal, dia mempersilahkan mengajukan secara resmi. Begitu juga sebaliknya jika tetap ingin non halal. Terkait berapa lama warung diimbau untuk ditutup, Respati mengatakan masih akan melihat hasil asesmen dari BPOM, Kementerian Agama, dan OPD terkait lainnya. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Solo Agus Santoso mengatakan pihaknya telah mengambil sampel di warung ayam goreng Widuran. Uji sampel guna memastikan bagian mana dari produk warung tersebut yang non-halal. Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas juga ikut menyoroti kegaduhan yang timbul usai warung ayam goreng Widuran mengaku menggunakan bahan tak halal dalam produknya. Anwar menyayangkan langkah pengelola warung ayam Widuran yang tidak memberikan informasi eksplisit soal produknya yang tidak halal kepada konsumen selama 52 tahun beroperasi. Menurut Anwar, restoran itu melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Anwar Abbas mendesak agar penegak hukum memproses kasus ayam goreng Widuran demi terciptanya ketertiban, keadilan, dan kemaslahatan dalam masyarakat. Proses hukum tersebut juga untuk menjamin kepastian hukum serta melindungi hak-hak individu terutama umat Islam. Anwar mengatakan proses hukum perlu dilakukan supaya pengusaha lain dapat berhati-hati dalam menyajikan produknya kepada konsumen. Kasus ini penting menjadi pelajaran seluruh pihak. Menurut Anwar, ketidaktahuan pemilik usaha tentang aturan jaminan produk halal tidak bisa dijadikan alasan untuk membebaskannya dari jeratan hukum. Sementara itu, dari pantauan iNews di rumah makan yang terletak di Jalan Sultan Syahrir, Kelurahan Kepatihan Kulon, Kecamatan Jebres, Solo itu tampak spanduk yang memberikan keterangan non-halal. Polda Metro Jaya menangkap 17 orang yang diduga menduduki lahan milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di Tanggerang Selatan, Banten. Menurut keterangan polisi, sebanyak 11 orang diantaranya adalah anggota organisasi masyarakat Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya atau GRIP Jaya, sedangkan 6 orang lainnya adalah ahli waris. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisyam Indradi minggu kemarin mengatakan salah satu pelaku yaitu Ketua Dewan Pimpinan Cabang GRIP Jaya Tangsel berinisial Y. Berdasarkan foto yang diterima, terlihat sejumlah orang yang ditangkap telah diborgol. Terlihat mereka hanya menunduk saat diamankan. Dalam foto selanjutnya terlihat bangunan bercorak hijau dan coklat yang diduga milik GRIP Jaya dirobohkan menggunakan alat berat atau ekskavator. Ade Ari menjelaskan modus premanisme yang dilakukan adalah pungutan liar. Pungli itu diterapkan bagi pedagang yang mereka beri izin untuk membuka lapaknya di area tersebut. Izin ini diberikan termasuk kepada pedagang pecel lele dan hewan kurban. Mereka kemudian melakukan pungli hingga puluhan juta rupiah. Kejaksaan Agung menduga kasus pembacokan Jaksa John Wesley Sinaga dan staf tata usaha Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Asion Huta Barat terkait penanganan perkara.
Jaksa Agung menduga kasus pembacokan Jaksa John Wesley Sinaga dan staf tata usaha Kejaksaan Negeri Deli Serdang Asensio Huta Barat terkait penanganan perkara. Meski begitu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar tidak memerinci perkara apa yang ditangani oleh jaksa. Sementara itu, para korban masih dirawat di Rumah Sakit Columbia Medan. Polisi sebelumnya sudah menangkap 2 pria pelaku pembacokan tersebut. Keduanya ditangkap di 2 lokasi berbeda. Pelaku berinisial APL alias Kepot, otak pelaku pembacokan yang menjabat sebagai salah satu pimpinan organisasi kepemudaan, ditangkap di Deli Serdang. Sementara itu, pelaku kedua SD alias Galo yang berperan sebagai eksekutor ditangkap di Binjai. Kasubdit Penmas Polda Sumut AKBP Siti Roha mengatakan penangkapan dilakukan oleh tim gabungan yang dipimpin Kasubdit Datanras Polda Sumut Kompol Jamapurba dalam operasi yang berlangsung cepat hanya dalam waktu 10 jam. Kedua pelaku diketahui residivis kasus 365 atau tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Aksi pembacokan itu terjadi di ladang sawit milik korban di Desa Perbaungan, Kecamatan Kotari, Kabupaten Serdang Bedagai, Sabtu pagi 24 Mei. Saat itu kedua korban datang untuk memanen sawit. Beberapa jam kemudian, sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, 2 pria tak dikenal datang ke lokasi mengendarai motor. Mereka membawa tas pancing yang ternyata berisi senjata tajam jenis parang. Tanpa banyak bicara, keduanya langsung menyerang dan membacok korban. 2 saksi menemukan korban bersimbah darah dan segera membawa keduanya ke RSUD Lubuk Pakam. Tim pembela ulama dan aktivis mendatangi Barreskrim Polri Jakarta Selatan. Mereka mendesak Barreskrim melakukan gelar perkara khusus terkait kasus ijazah Jokowi. TPUA menyerahkan surat keberatan atas dihentikannya penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Wakil Ketua TPUA Rizal Fadilah di Mabes Polri mengatakan laporan permintaan gelar perkara khusus ini diterima oleh Biro Wasidik Barreskrim Polri. Bukti keberatan yang mereka sampaikan ada 26 butir sebagai alasan hukum kenapa TPUA keberatan atas penghentian penyelidikan yang dilakukan Barreskrim. Salah satu poin keberatannya adalah penyelidikan kasus tersebut dinilai cacat secara hukum karena pihak pelapor dan terlapor tidak dihadirkan dalam gelar perkara. Sebelumnya Jokowi justru memuji penyelidikan Barreskrim yang menurutnya sangat detail. Jokowi mencontohkan Barreskrim membandingkan ijazahnya dengan ijazah teman-temannya. Selain itu, ditujukan juga pengumuman soal penerimaan mahasiswa baru UGM di koran tahun 1980. Sementara itu mengenai aduannya di Polda Metro Jaya, Jokowi mengaku sebenarnya sedih jika perkara berlanjut ke tahap selanjutnya. Namun demikian, proses tetap dilanjutkan agar semuanya jelas. Jokowi berjanji ijazah asli akan dibuka dalam sidang pengadilan, meskipun sebelumnya sudah diberikan ke polisi. Helikopter yang dinaiki Presiden Rusia Vladimir Putin sempat terperangkap dalam serangan masif drone Ukraina. Peristiwa tersebut berlangsung pada 20 Mei lalu saat Putin berkunjung ke Kursk, wilayah Rusia yang menjadi medan pertempuran sengit melawan Ukraina. Komandan Divisi Pertahanan Udara Rusia di Kursk, Yuri Daskin, kepada stasiun televisi pemerintah Rosia 24 mengatakan Putin mengunjungi garis depan pertempuran yang masih panas. Serangan masif drone Ukraina tersebut berhasil ditangkis sistem pertahanan udara sehingga Putin bisa meninggalkan lokasi dengan selamat. Jurnalis Rusia Pavel Zarubin mengonfirmasi militer Ukraina terus membombardir wilayah Kursk saat Putin melakukan kunjungan tersebut. Putin melakukan kunjungan kerja ke wilayah Kursk untuk bertemu pejabat gubernur Alexander Kistein, wali kota setempat, dan pemimpin organisasi relawan. Putin juga mengunjungi kota Kursk-Kadov untuk memeriksa pembangkit listrik tenaga nuklir Kursk 2 yang saat ini masih dalam pembangunan. Kursk yang berada di perbatasan kedua negara sempat dikuasai Ukraina sebelum direbut kembali oleh Rusia. Viral di media sosial kata Dediphobia yang dimaknai sebagai ketakutan melihat Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Kata Dediphobia itu dibuat oleh netizen. Kata ini viral gegara konten video yang memperlihatkan seorang anak menangis histeris saat melihat Deddy Mulyadi. Kejadian ini terekam saat si bocah ikut merayakan kemenangan Persib beberapa hari lalu di Bandung, Jawa Barat. Dari video viral yang dilihat iNews, bocah tersebut mengenakan jersey Persib, berada di antara kerumunan supporter lainnya yang bersuka cita. Di sisi lain, Deddy Mulyadi berdiri di atas mobil hanya dengan kaos singlet putih dan celana putih. Dia memegang bendera Persib di tangan kirinya. Nah, ketika si anak melihat sosok Deddy, dia mulai menangis histeris seperti sangat ketakutan.
video yang diunggah salah satu akun TikTok itu pun jadi buah bibir netizen yang sudah ditonton 6,8 juta kali. Si netizen menyebutnya sebagai dediphobia. Kata yang ditulis netizen itu pun kemudian viral dan dipakai banyak warganet lainnya untuk mendeskripsikan ketakutan anak-anak terhadap sosok Deddy Mulyadi. Setelah melihat momen tersebut, banyak netizen mengaku terpingkal-pingkal melihat reaksi bocah tersebut. Sementara itu, ada juga netizen yang curhat kalau anaknya mengalami dediphobia. Demikianlah berita-berita headline iNews ID hari ini. iNews ID, cepat, terpercaya.